coklat, nggak ada indikasi apa-apa, tiba-tiba daunnya layu, lumer, sampai batangnya berlendir. Kalau black rust itu? Black rust itu coklat ya. Ya itu coklat, bikin lumer juga. Iya, nular dia. Nah, kalau koreng itu coklat juga, cuman nggak sampai masuk ke dalam rhizome. Di titik-titik aja kali ya, kayak coklat. kita korengan aja guys, ya, gitu. di titik-titik tertentu aja gitu. Terus biasanya apa yang mesti kita adapin tuh, yang mesti kita lakuin misalkan ada indikasi Black rust ya. black rust kayak gitu. Black rust itu dia nyerangnya rhizome. Jadi kalau gue sendiri sih treatmentnya, gue pakai gunting, gue potong sampai bagian coklatnya bener-bener hilang dari rhizome-nya. Dan guntingnya juga harus steril, jadi masukin dulu ke alkohol, kita potong. Karena itu kalau udah coklat itu nggak mungkin balik hijau lagi, dah gue yakin itu. Rhizome. Jadi lu kalau punya black rust nih ya, jadi lu potong bagian yang coklatnya sampai bersih. Jangan sayang-sayang, daripada lu sayang-sayang nanti semuanya kena gitu guys. Oh dia nular ya? Nular Ke satu akuarium gitu? Bisa jadi kalau misalkan dia penanganannya lambat. Jadi harus bener-bener kontrol. Dikontrol, daunnya dibuangin semua gitu. Daunnya langsung, pokoknya sampai batangnya itu bener-bener nggak ada coklat, baru lu bisa jeburin lagi. Gak usah karantina lah, gue jamin itu. Lu langsung jeburin lagi aja ke tank itu, nggak masalah. Yang penting lu bener-bener penanganannya itu cepat. Dalam artian kalau ada BR lu langsung potong, gak usah sayang-sayang. Berarti kita harus sering-sering kontrol guys. Kalau pas lagi ganti air kali ya. Bisa ganti air apa itu. Kalau gue sih setiap hari. Diangkatin tuh satu-satu. Enggak, gue cek aja dari kan bias gue kan di kolam nih, jadi kelihatan bukan, pokoknya kalau daun barunya itu agak menurut gue aneh, ya udah berarti itu pasti ada sesuatu gitu. Ya mungkin anehnya kayak gimana bang, gue nggak bisa ngejelasin ya, mungkin ini feeling gue udah kuat banget gitu di anubias dari dulu, jadi gue tahu banget kalau di air gue kayak gini, kalau misalkan si daunnya ini agak, menurut gue ini udah nggak normal, pasti ada sesuatu, pasti bakalan ada tuh. Jadi gue udah peka gitu bang. Jadi mungkin di tiap orang beda-beda kali ya. Iya benar. Beda-beda. Penglihatannya beda-beda. Yang penting kita harus agak-agak peka sedikit lah ya. Yang penting kalau misalnya ada daun aneh atau udah ada coklat-coklat, udah mesti kita liatin, terus kita treatment paling enggak ya. Ya harusnya. Ada nggak sih obat-obat BR itu ya? Nggak ada. Penanganan pertama itu nggak ada, cuma tinggal potong aja langsung tanpa kompromi kalau gue sendiri ya. Jadi biasanya ya itu orang-orang pemain baru, karena itu memang nggak murah juga kan bang harganya. Jadi ada coklat dia masih sayang itu masih pertahanin, padahal itu bumerang buat dia sendiri gitu. Dia nggak tahu kalau itu ngejalar ya. Iya, pengen dipotong. Banyak juga kok yang PM, bang ini gimana caranya bang ini sih. Ya kalau guanya lagi santai, lagi rebahan gitu gue balas, cuman kalau lagi kerja juga nggak mungkin juga kan balas satu-satu. Betul. Terus kalau misalnya virus ya tadi gue bilang, jadi perubahan parameter air swingnya terlalu parah, terus dia sistem imun si tanamannya itu juga lemah, itu dia udah langsung kena tuh. Dia mungkin ya di keluarga marble lah, kayak Pinto kayak gitu lah. Kalau yang lebih ringkih kali ya. Lebih ringkih banget. Dan kalau misalnya udah dipotong langkahnya kan tadi kan kita potong-potong tuh. Ya. Itu nggak perlu dikarantina lagi. Kalau gue sendiri sih nggak pernah. Gue langsung jeburin lagi. Dan anehnya di gua itu, gue pernah nyoba satu batang ya, dia kena black rust. Gue pengen tahu dia nyebar apa enggak. Gua satu batang itu sampai habis banget, dari ujung sampai ujung itu habis coklat gitu kan. Dan dia ada anakannya tetap survive, nggak kena BR dan nggak nyebar ke yang lain. Kalau di gua di sini. Iya. Sekarang ya logika aja deh. Kalau misalkan gua itu bener-bener nular kayak orang gitu ya, mungkin ya gua nggak bakal punya yang namanya kelam-kelam gede-gede banget. Dan itu kan tahunan gua ngikip bang. Iya, bisa ada yang 3 tahun 4 tahun bang. Itu logika aja ya.
black rush itu susah gini, tapi kalau misalkan elunya kontrol gitu kan, itu bisa sebenarnya, dalam artian bisa ngejaga lah gitu. Jadi ada black rush, potong aja udah, biarin lagi biar gede lagi gitu. Dan kalau misalkan kita dipotong kan itu otomatis udah ngerangsang anakan kan, keluar juga anakannya gitu kan. Kalau misalkan rhizomnya udah gede, kita juga mesti hati-hati ya kalau kita baru beli anobias baru gitu ya. Ya sellernya lihat dulu kayak gimana, terus dia perawatannya kayak gimana gitu kan. Dan gue sih nggak nutup rezeki orang lah. Ya buat seller-seller yang ada di Indonesia, kalau misalkan lu pengen jualan lah, kasih yang terbaik gitu. Jangan barang udah coklat, udah BR gitu kan lu jual. Kalau orang yang ngerti, kalau yang nggak ngerti pemula gitu kan, beli aja dengan harga yang murah, udah selesai gitu. Ada trik khusus nggak, misalnya kita baru beli anobias nih, kita mau taruh di akuarium kita nih, apa mesti karantina dulu atau mesti kasih apa dulu gitu? Sebenarnya gini, kalau misalkan anobias lu baru dapat dari orang, kalau lu punya wadah yang gede, minimal kurang semeter lah, akuarium, entah baskom, entah apa, entah bak gitu kan, lu taruh situ dengan ada forehead ya, ada arus gitu. Jadi si anobiasnya itu lu kambangin, biar muter pakai arus itu sampai bener-bener daun barunya keluar dan akar barunya keluar. Lama dong itu. Mau aman apa enggak? Oh iya. Tuh, dan airnya pun sebenarnya sih ya, kalau gue pribadi ya harus pakai RO sih, kalau nggak amidis. Jadi dia tuh air netral, air nol asalnya kan. Jadi udah nggak ada unsur apa-apa di situ. Dan itu yang gue alamin ya, itu bisa ngeriset semuanya di metabolisme si andumnya itu. Jadi dia diriset lagi lah dari nol lagi gitu, baru lu pindahin. Karena belum tentu air dia sama air yang kita punya itu sama gitu. Jadi udah pasti dari misalkan ya TDS-nya 500 gitu, tiba-tiba pindah ke air sini 100 gitu kan. Ya sama aja lu dari Cianjur ke Cirebon apa gimana, kepanasan orang bang. Iya kan gitu sebenarnya. Tadi lu bilang air RO itu air apa? Air RO itu ya itu apa ya, air penyulingan sih sebenarnya. Intinya sama aja penyulingan sih. Jadi untuk ngilangin kadar-kadar logam terlarutnya ya, TDS-nya ya. Itu alat. Itu alat, ada alatnya. Ada alatnya juga. Dan harganya pun lumayan sih. Jadi nggak dari air sumur langsung ke akuarium ya. Jadi disaring dulu di alat itu. Yap, benar. Tuh guys, namanya mungkin mesin RO. Cari aja deh di e-commerce, banyak kayaknya tuh. Ada di marketplace banyak, di toko hijau juga banyak bang. Terus emang yang bagus itu anobias itu di pH TDS berapa Jar? pH-nya di 6 lah sampai 7. pH di 6 ya, 7 ya. Untuk TDS-nya gua sih karena gua di sini belajar ya bang ya, meneliti juga gitu kan. Di sini kan di dalam juga banyak akuarium tuh. Itu setiap tank udah pasti beda-beda TDS-nya. Dan cara penanganannya pun beda-beda. Jadi gue lebih spesifik lagi buat ngurusi anobias. Gue pengen gedein daun, apa gedein rhizom, apa mutihin daun, apa pengen ngekelamin, itu beda-beda semua. Beda-beda itu. Iya, dari lampunya semuanya udah beda-beda semua. Dari pupuk yang gue kasih juga itu beda-beda semua. Yang ada di dalam ya. Berarti ribet juga ya main anobias. Kalau lu mau pengen pintar ribet. Cuman lu kalau pengen sekedar jualan-jualan gak ribet sih. Datang lu jual lagi gitu kan. Oh ini apa? Ya, anubers harian. Kalau gue sih lebih ke ngerawat ya, lebih pengen tahu karakter dia kayak gimana. Nah dia di anobias itu kan ada rhizom, ada akar, ada daun. Terus kita ngebedain ini akar sehat, rhizom sehat, daun sehat itu kayak gimana Jar? Kalau akar sehat itu biasanya dia hijau putih warnanya. Akar sehat tuh ya, dia bisa masuk ke dalam banget. Terus untuk daun ya, daun itu kalau pinto, kalau gue sendiri ya pribadi, itu gue seneng yang hijau, yang hijaunya tuh 80% daripada putihnya. Itu kalau gue sendiri pribadi ya, mungkin orang lain kan senangnya pinto putih gitu, tapi gue kurang suka sebenarnya. Tapi kalau misalkan lu beli juga gue ada yang gue putihin gitu.
Kamu sih. Harus. Nah terus kalau anubias daunnya keriting itu kenapa Jar? Bisa jadi itu over pupuk sama over high lampu. Over lampu Ya, bukan nutrisi, masalah nutrisi. over juga bisa. Nutrisi Bisa over juga. itu udah pasti keriting dong. Nah yang bisa membuat kelihatan overnya itu kayak gimana? Jadi misal nih ada pupuk. Pokoknya kalau kita punya anubias terus daunnya keriting, Ya, berarti ada sesuatu yang nggak beres gitu. udah pasti itu. Nah cara deteksinya gimana? Itu keluar daun barunya udah paling kecil terus melintir gitu. Kalau misalkan dia putihnya transparan tapi kaku, nggak lemes. Itu udah keracunan kalau kata gue ya. Terus itu ininya gimana solusinya? Kalau gue sendiri solusinya gue tetap gue netralin dulu. Gue angkat tuh anubiasnya, gue treatment ulang di air RO tadi, di air mineral TDS tanpa pupuk. Jadi nanti begitu lu masukin sekitar 2 minggu, kita baru mulai kasih pupuk lagi dengan dosis yang sangat sedikit. Karena anubias itu nggak perlu pupuk yang banyak sebenarnya, karena dia kan tanaman evergreen, dia nempel kemana-mana gitu kan, kayak fern kayak gitu, kayak buce kayak gitu, sama aja. Jadi dia nggak perlu nutrisi banyak-banyak sebenarnya. Karena mungkin pandangan orang mungkin beda ya, pikiran mereka mungkin gue pengen cepet banyak nih, pengen cepet gede, gue kasih pupuk lebih banyak. Itu salah total sebenarnya. Malah salah kayak gitu. Itu ya? salah total. Malah bisa keracunan nutrisi. Iya gitu. benar, karena anubias itu bukan tanaman yang fast grow ya, dia slow grow banget kalau menurut gua. Jadi lambat ya. Iya, jadi udah kodratnya dia, lu mau apa-apain juga pasti lambat. Karena gue juga pernah ngebus anubias dan hasilnya pun nggak bagus. Daunnya kecil putih kayak gitu-gitu, nggak bisa dia. Terus apa? Nah terus lu miara ini dulu pakai pupuk apa aja? Gua dulu Yang pernah lu pakai pupuk luar apa pupuk lokal? Gua dulu pupuk luar gua. Apa tuh merek? Gua pakai Dennerle. Dennerle. Dennerle bener. Gua pakai Itu pupuk dasar, pupuk cair, pupuk cair, Bang. pupuk Cair. Namanya A1. A1 Dennerle. Itu buat daily, buat harian. Dia pakai tetes doang. Itu tiap hari. Gua tiap hari pakai. Itu bagus buat anubias. Itu makanan panda banget. Dan sayangnya pupuk itu udah nggak keluar lagi. Udah nggak ada guys. Sayang banget itu. Dia udah di reset ke S7 sama V30 kan. Disatuin formulanya. Jadi ya gua udah nyobain juga, efeknya juga kurang sih kan dia. Terus akhirnya pas waktu lu udah nggak ketemu itu pupuk lagi, lu racik-racik sendiri. Gua racik-racik sendiri dari beberapa eksperimen gua. Sebenarnya udah sekitaran 2-3 tahun yang lalu sebenarnya gue pakai. Dan hasilnya itu menurut gua hampir sama kayak yang luar tadi, Bang. Jadi di situ gua riset, lumayan nih pupuk dan akhirnya gua bikin lagi. Dan itu pokoknya lu kalau di itu aneh. Jadi rhizome itu gede, panjang, daunnya gede-gede tapi nggak ada anaknya walaupun udah segini. Gue bilang kok aneh nih, gue bilang, ya kan. Tapi setelah gue potong, itu anakannya langsung mana-mana. Ada teman gue juga gue kasih yang panjang, gue bilang lu potong deh. Itu dari rhizome segini kurang 15 sentian lah. Pas gue suruh potong 6 daun dari ujung, itu anakannya langsung banyak tuh. Langsung 15, Bang. Gila. 15 apa 11 gitu dia. Gitu. Nah, lu nggak coba sharing pupuk gitu, maksudnya kasih tahu orang gitu biar biasa orang juga pada bagus gitu. Kalau gue sendiri sih dari dulu kan memang gue riset sendiri nih pupuk. Sebenarnya gue nggak mau ngeluarin sebenarnya, tapi banyak temen-temen juga yang mau gitu kan. Udahlah bro, keluarin lah biar temen-temen juga ngerasain. Mungkin karena mereka juga udah pada tahu kali ya, biasa lo seger-seger gitu ya. Ya akhirnya ya udah deh gue bilang. Tapi ya gitu, gue bilang gue nggak bakalan continue sih, mungkin continue, tapi ya itu Bang, gue takutnya harganya hancur karena si anubias ini perkembangannya gila banget.
Gue takutnya banyak orang panen loh bang. Itu dia, gue yang jadi dilema gue itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, lu dapat pahala aja. Ya itu, situnya ya bener. Kalau misalkan mereka jagain harga, gue nggak masalah. Yang bahaya kan yang jadi lu udah ngeluarin pupuk. Udah bener bang. Ini pupuk gua bang. Ini pupuk gua yang 250 ya. Jadi ini ada 2 versi guys. 2 versi, ini yang big series ya, yang big series. Ini jadi fungsinya itu buat gedein si daun sama batang. Ya, yang ini big series bener. Dan yang ini tuh buat ngeluarin si tunasnya. Itu. Oh, jadi jadi 2 gitu ya. Ya. Ini sepaket apa bisa beli misalnya gua mau pakai big doang? Bisa. Oh, bisa. Bisa, dan kemasannya juga ada 2, ada yang 100 ml sama yang 250 ml gitu. Dan pemakainya juga pun sangat irit kok. Karena udah gua reset, gua setting, dia nggak bakalan, kalau misalkan pemakainya bener ya, dia nggak bakalan gue jadi keracunan. Gitu. Untuk dosisnya udah komplit semua di situ benar. Ya. Di sini udah ada mikro makro. Oh, udah mikro makro. Ya, jadi satu ini udah ada mikro makro juga, ini udah ada mikro makro juga gitu. Jadi bias lu bakalan daunnya wow. Wih, mantul guys. Gua contohin ya, Nih, lu lihat. Gua ambil dulu di kolam. Nih guys, contoh bias ya. Tuh lihat daunnya. Sama jempol gua aja tuh gedean daun guys. Tuh. Oh iya. Nah, dan lu lihat tuh dari mulai kecil sampai gede. Nah, gitu. Ini contohnya ya. Dan akarnya lu lihat tuh, sehat banget tuh. Akarnya putih hijau ya. Ya, ini yang gue bilang akar sehat itu yang kayak gini, putih hijau. Daunnya gitu. Juga nggak ada yang keriting ya. Bener. Kayak gini itu sampai masuk ke substrat. Itu udah ada tuh di e-commerce Jar. Udah ada di Tokped, ada di toko offline juga ada. Kalau mau beli nanti gua tambahin di deskripsi ya. Oke, ntar ada di deskripsinya guys. Di deskripsi gua tambahin. Jadi bias itu sebenarnya unik ya Jer ya. Unik. Gimana cara kita nanganinnya ya? Yap, benar. Kita mau misalnya bias kita bagus ya, penanganannya ya minimal ya dari kita agak diiniin lah dari kitanya gitu kan. Kalau kita cuman sekedar mau pemanis hardscape ya udah segitu aja gitu. Tapi kalau emang kita mau bias kita maksimal ya perawatan kita juga mesti agak maksimal juga. Betul. Terus tadi yang disebut pancaroba itu berarti musim hujan musim panas itu peralihan. Iya benar, peralihan musim panas. Itu lebih baik berarti nggak usah ganti air kali ya, apa gimana? Banyak sih orang bilang kayak gitu, cuman gua sih mungkin karena gua itu di tank gede ya, tank 2 meter, tank 1,5 meter, jadi parameter tuh lebih cenderung stabil gitu bang. Walaupun gua WC, gua tetap WC kok, nggak pernah gue yang namanya nggak WC. Kasian lah, kalau betul itu kasian. Jadi apa istilahnya kalau dari jenuh lah, dari jenuh ya? Iya benar, kasian kalau. Iya. Oke guys, sampai sini dulu. Sesi tentang penyakit ya. Nanti kita lanjutin di mana sih yang disebut BR, mana sih yang disebut koreng, mana sih yang disebut virus, dan cara penanganannya, bagaimana prakteknya nanti kita jelasin di episode selanjutnya. Kalau semuanya gua nggak bisa. Ya, makanya jangan lupa subscribe Anobias Lovers Indonesia. Anobias Lover Indonesia. Oke, assalamualaikum. Bye bye.